Sejarah perkembangan seni dekorasi. Keberadaan seni rupa di Indonesia hadir dengan memiliki periodenya masing-masing, serta ragam seni yang dihasilkan pada masanya. Masa seni rupa Islam, yakni muncul atau hadir dan lahir di Indonesia ketika berakhirnya pemerintahan dari Kerajaan Majapahit sampai sebelum masuknya seni rupa Barat. Hasil dari peninggalan masa Islam ini antara lain 1. Bangunan masjid, 2. Dekorasi masjid, 3. Bangunan istana keraton. Sejarah perkembangan seni ukir di Indonesia. Di Indonesia, seni ukir sudah dikenal sejak lama, yaitu sekitar 1450 sebelum Masehi. Pada saat itu, bahan yang dipakai sebagai media ukir adalah tanah liat, pelepah daun, kayu, batu, tulang, atau bahan lain yang saat itu mudah ditemui dan mudah dipahat. Motifnya pun masih sangat sederhana. Biasanya beragam motif yang diukir merupakan simbol kepercayaan dan pesan untuk sebuah acara ritual kepercayaan. Selanjutnya pada zaman 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, bahan media ukir mengalami perkembangan setelah ditemukannya logam seperti perunggu, emas, perak, dan lain sebagainya. Setelah masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia, seni ukir mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam bentuk desain dan motif. Contoh peninggalan ukir banyak ditemukan pada badan-badan candi dan prasasti-prasasti yang dibuat orang pada masa itu untuk memperingati para raja-raja. Bentuk ukiran juga ditemukan pada senjata-senjata seperti keris dan tombak. Sedangkan pada masa sekarang, ukir kayu dan logam tidak hanya mengalami perkembangan pesat, namun juga bergeser dari motif dan kegunaannya. Dahulu, ukiran dimaksudkan sebagai simbol pesan dalam kaitannya dengan kepercayaan, namun sekarang telah berubah menjadi seni hiasan yang cenderung hanya untuk mempercantik dan memperindah ruangan. Di Indonesia terdapat banyak bangunan Islam berhiaskan bermotif ukir-ukiran yang terletak pada pintu atau tiang di bangunan keraton, masjid, gapura, atau pintu gerbang. Jenis-jenis ukir. Menurut Bastomi 1982, halaman 3 sampai halaman 4 terdapat 6 jenis seni ukir yang dihasilkan oleh para seniman. Yang pertama ada jenis ukiran cembung, kedua jenis ukiran cekung, ketiga ukiran susun, keempat jenis ukiran garis atau cawen, kelima jenis ukiran takokan, keenam jenis ukiran tembus atau kerawangan. Untuk selanjutnya, macam-macam motif ukiran di Indonesia. Motif ukiran di Indonesia sangat beragam. Biasanya, motif ukuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama ada motif Jepara. Yang kedua ada motif Pekalongan. Yang ketiga, ada motif Madura. Yang keempat, motif Yogyakarta. Yang kelima, motif Surakarta. Yang keenam, motif Cirebon. Yang ketujuh, motif Palembang. Selanjutnya, hubungan seni halus dengan perkembangan Islam di Indonesia. Unsur gaya dalam seni ukir yang memiliki corak Islam bisa dilihat dalam seni ukir yang berkembang di Jepara. Pengaruh datangnya Islam di Jepara ini memperkaya juga corak seni ukir Jepara. Seni ukir Jepara yang bernuansa Islami contohnya seperti seni ukir Mehmet, kaligrafi dan seni relief ukir dari bahan dasar kayu, dan ukirannya menggambarkan kisah-kisah para wali yang ada di Jawa ketika sedang dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Adanya Islam datang ke Jepara
di sisi lain memiliki hubungan yang disamarkan dalam bentuk seni rupa, yakni seni ukir, yang mana dari hubungan ini menimbulkan adanya perubahan yang dominan dan menambah jenis motif seni ukir yang ada di Jepara. Selain itu, seni ukir yang terpengaruhi atau yang berakulturasi dengan Islam secara tidak langsung menjadi sebagai media dakwah Islam dalam menyampaikan ajarannya kepada masyarakat yang ada di Jepara dengan menuangkan ajaran Islamnya dalam seni ukir tersebut. Sejarah perkembangan